Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai kelas biomolekul yang lain, yaitu asam nukleat dan kaitannya dengan flow dari informasi genetik. Nah, yang pertama, mungkin kamu juga sudah pernah mendengar dua klasifikasi asam nukleat, ya, yaitu DNA dan RNA. DNA ini merupakan deoxynucleic acid atau asam nukleat, asam deoksinukleat. Dan RNA ini merupakan asam ribonukleat. Nah, asam nukleat pada dasarnya merupakan senyawa asam yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus. Dari sini, senyawa ini memperoleh namanya, yaitu asam nukleat. Nah, pada dasarnya asam nukleat ini sama dengan protein, sama juga dengan karbohidrat, dia merupakan suatu polimer. Nah, sekarang kita lihat apa saja yang menyusun polimer asam nukleat tersebut. Pada dasarnya ada 3 bagian, seperti yang dapat dilihat di gambar ini. Ada yang merah, yaitu gula, ada yang biru, yaitu gugus fosfat, dan ada yang kuning, yaitu yang kita namakan dengan basa. Nah, ini adalah basa pertama, basa kedua, basa ketiga, dan seterusnya. Misalnya seperti itu. Nah, susunannya persis seperti ilustrasi ini. Basa terikat pada gula, kemudian antara basa dan gula itu ada suatu gugus fosfat. Nah, kalau ilustrasi ini kita lihat di level molekular, maka kita akan memperoleh struktur seperti di bawah ini. Bagian atas adalah rantai DNA, bagian bawah adalah rantai RNA. Nah, kita bisa lihat ada suatu cincin gula. Masih ingat cincin 5 kita namakan furan atau furanosa, ya. Ada cincin 5, suatu gula. Kemudian gulanya terikat pada suatu basa, dan 2 unit ini dihubungkan oleh suatu gugus fosfat yang ditandai dengan adanya P, kemudian ada 1 ikatan rangkap ke O, dan 1 ikatan tunggal ke O sehingga muatannya menjadi negatif. Dan ini menghubungkan satu molekul ini dengan molekul gula yang lain. Nah, ini untuk DNA dan di bawahnya untuk RNA. Nah, kita bisa lihat bahwa mereka sangat mirip, ya. Sama unitnya juga suatu gula furanosa, cincin 5, dan kita bisa lihat ada fosfat juga yang menghubungkan antara 2 molekul gula tersebut. Posisinya pun sama, ya. Dia menghubungkan posisi karbon 3 yang kita sebut 3 aksen, ya, ini ya, karbon 3 aksen dengan karbon 5 aksen. Jangan lupa cara kita menghitung satunya adalah 1 dari sini, 2, 3, maka namanya 3 aksen, 4, dan 5, ya. Jadi ada 3 aksen di sini mengikat satu fosfat dan 5 aksen yang ini ya. 5 aksen mengikat fosfat yang lain sehingga mereka saling terhubung. Kenapa ada aksennya? Kenapa tidak 3 dan 5 saja? Nanti kita lihat penyebabnya. Nah, perbedaan yang dapat dilihat dari 2 struktur yang ada pada slide ini adalah jenis gulanya. Oke. RNA itu jenis gulanya merupakan gula ribosa. Jadi ada OH di sini pun tadinya ada OH, sekarang sudah mengikat fosfat. Untuk DNA, namanya adalah deoxyribonucleic acid. Jadi ribosanya itu mengalami deoksi, yang artinya kehilangan satu oksigen, dan itu terjadi pada posisi 2 aksen, ya, di sini. Jadi kalau di sini ada oksigen, namanya RNA. Kalau di sini tidak ada oksigen, namanya DNA. Baik, sekarang kita lihat lebih detail penyusun asam nukleat. Molekul yang pertama
yaitu molekul gula. Untuk RNA merupakan gula ribosa, untuk DNA merupakan gula deoksiribosa. Deoksi artinya kehilangan satu oksigen, yaitu pada karbon nomor 2. Apabila struktur ini kita ambil, lalu kita putar seperti itu, maka kita akan mendapatkan struktur gula. Maaf, yang ini. Ya. Nah, dia terdiri dari 5 karbon, 1, 2, 3, 4, 5, dan dia membentuk suatu cincin 5, seperti ini. Oke. Nah, untuk deoksiribosa, strukturnya sangat mirip. Ya. Penomorannya pun sangat mirip. Namun demikian, kita bisa lihat perbedaan yang mendasar adalah ada atau tidaknya oksigen di karbon nomor 2 aksen. Ya. Ini merupakan penyusun yang pertama. Penyusun yang kedua adalah basa nitrogen. Nah, meskipun namanya asam nukleat dan sifatnya asam, ya, yang muncul dari adanya nanti molekul yang ketiga yaitu gugus fosfat, tapi asam nukleat itu mengandung basa yang sering juga disebut sebagai basa nitrogen. Ada 2 jenis atau 2 kelompok besar basa nitrogen, yaitu purin dan pirimidin. Nah, purin itu dikarakterisasikan dengan adanya suatu cincin 6 yang berkaitan dengan yang di sampingnya ada suatu cincin 5. Kalau pirimidin itu hanya satu cincin 6 saja. Nah, purin bisa kita klasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu adenin dan guanin. Kita lihat perbedaannya ada di sini dan di sini, ya, dibandingkan dengan ini. Dan juga di bawah sini. Oke. Nah, pirimidin terdiri dari 3 jenis. Ada sitosin, ada urasil, dan ada timin. Nah, ini semuanya adalah cincin 6, namun juga berbeda di gugus fungsinya. Seperti ini ada amin, di sini adanya adalah suatu keton. Di sini juga. Timin dan urasil itu mirip, tapi timin itu ada suatu gugus metil. Nah, basa nitrogen ini juga bisa kita berikan penomoran, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 untuk purin, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk pirimidin. Nah, inilah mengapa untuk gula diberikan kode aksen. Ya, karena kode yang tidak ada aksennya itu sudah digunakan untuk memberikan nomor basa nitrogen. Nah, DNA itu terdiri dari adenin atau timin, guanin, dan sitosin. RNA tersusun oleh adenin, urasil, guanin, dan sitosin. Jadi kalau ada timin berarti kita sedang menghadapi suatu rantai DNA. Kalau ada urasil berarti kita sedang menghadapi suatu rantai RNA. Nah, molekul yang ketiga yang juga memberikan sifat atau karakter keasaman dari asam nukleat ini adalah gugus fosfat, yang tadi menjadi penghubung antara satu molekul gula dengan molekul gula yang lain dalam struktur polimernya. Nah, gabungan antara gula dan basa nitrogen saja kita sebut sebagai nukleosida, seperti yang ada di ilustrasi ini. Ini gula, nah kita bisa sekarang memprediksi ini DNA atau RNA. Tentu berdasarkan gambarnya ini adalah RNA, karena masih ada oksigennya. Nah, seperti yang sudah kita bahas di materi karbohidrat lalu, di sini ada ikatan glikosidik dalam kasus ini namanya N-linked ya, karena
Ini suatu atom nitrogen terikat pada karbon nomor 1 dari gula ini. Nah, kalau dua ini saja, namanya adalah nukleosida. Kalau ditambah gugus fosfat seperti ini, dan tentu saja fosfat itu ada di nomor 3 aksen seperti ini. Ya. Ini kita namakan sebagai nukleotida. Dan inilah yang merupakan monomer dari DNA dan RNA. Nah, ini tentu saja dia DNA ya, karena tidak ada oksigennya di karbon nomor 2. Nah, fosfatnya bisa 1, di mana kita sebut nanti namanya monofosfat, atau 2 jadi difosfat, atau 3 jadi trifosfat. Kamu mungkin sudah pernah mendengar istilah ATP, adenosin trifosfat. Nah, adenosin trifosfat itu adalah suatu molekul yang memiliki adenin, kemudian suatu gula, dan ada 3 fosfat, sehingga namanya adenosin trifosfat. Nah, itu tentunya merupakan suatu nukleotida. Nah, nukleotida yang tersusun menjadi suatu polimer atau polinukleotida, itulah yang kita sebut sebagai asam nukleat. Ikatan yang menghubungkan antara satu gula dengan gula yang lain kita namakan ikatan fosfodiester. Ya, kalau kita kembali ke struktur awalnya. Ya, ini namanya ikatan fosfodiester. Dia ada fosfat. Ini ada ikatan rangkap, jadi ester ya. Ikatan rangkap ke O, ikatan tunggal ke O, ciri khas ester. Tapi ada ester yang ke sana, rangkap O ke sana, dan rangkap O, tunggal O ke sini. Jadi ada ke sana dan ke sini. Sehingga ada 2 ester ya, diester. Makanya namanya adalah ikatan fosfodiester. Nah, di sini dilambangkan dengan P seperti ini. Kalau protein, kita sudah bahas memiliki ujung N dan ujung C, maka asam nukleat memiliki ujung 5 aksen, yaitu ujung yang mengikat fosfat bebas, dan ujung 3 aksen, yaitu ujung yang mengikat OH bebas. Nah, kita lihat di rantai ini, inilah basa nitrogennya. Ada adenin, sitosin, dan guanin. 5 aksen adalah rantai yang mengikat fosfat, bersambung sampai di ujung 3 aksen, yaitu rantai yang mengikat gugus hidroksi bebas atau OH. Nah, DNA itu dikenal sebagai suatu molekul yang memiliki struktur double helix. Nah, struktur ini dapat dibentuk karena ada ikatan hidrogen antara basa nitrogen yang saling dapat membentuk interaksi yang kita sebut sebagai berkomplemen. G, guanin, itu bisa berinteraksi dengan sitosin. Dia dapat membentuk 3 ikatan hidrogen. Sedangkan adenin akan membentuk ikatan hidrogen dengan timin. Jadi G pasangannya C, A pasangannya T, berdasarkan huruf pertamanya ya, G dan C, A dan T. Nah, ini ada 3 ikatan rangkap, ini ada 2 ikatan, ini ada 3 ikatan hidrogen ya, mohon maaf, bukan rangkap, ikatan hidrogen, dan di sini ada 2 ikatan hidrogen. Nah, kita bisa lihat juga, misalnya kita ambil contoh yang atas, guanin dan sitosin ya, bahwa di sini ada yang berperan sebagai donor elektron pada ikatan hidrogen. Ya, dan juga ada yang berperan sebagai akseptornya, menerima. Di sini O memiliki pasangan elektron, nanti dia membentuk ikatan hidrogen dengan H. Nah, sedangkan di sini kebalikan. Di sini ada N yang sifatnya elektronegatif dapat berikatan hidrogen dengan H. Nah, yang ini mirip dengan yang atas ya. Suatu oksigen, suatu molekul yang elektronegatif memiliki elektron bebas, pasangan elektron bebas, tidak dapat berikatan dengan suatu H yang sifatnya positif.
Jangan lupa, ikatan hidrogen terbentuk dari satu atom elektronegatif, apakah O atau N atau satu lagi F, tapi itu tidak ditemukan ya di dalam DNA. Itu akan berikatan dengan suatu atom H. Nah, H-nya yang seperti apa? Khusus juga, yaitu H yang juga sendirinya dia terikat pada antara N ya, atau O dan atau F. Jadi kalau ada H di tempat lain, misalnya di sini, ya, ini kan ada satu karbon, tangannya mari kita hitung 1, 2, 3, satu lagi H. Jadi H-nya cuma satu. Namun ini bukan suatu atom yang dapat berikatan hidrogen karena H yang ada di sini terikatnya dengan C ya. Ini kan mewakili atom C, satu sudut ini. Nah, guanin dan sitosin itu memiliki 3 ikatan hidrogen, sehingga interaksinya akan lebih kuat daripada adenin dan timin yang hanya memiliki 2 ikatan hidrogen. Nah, ini kira-kira gambaran atau ilustrasi dari struktur double helix. Ini sering disebut sebagai Watson-Crick model ya. 2 orang yang kemudian memenangkan hadiah Nobel. Nah, ini adalah contoh dari satu polinukleotida yang pertama yang warna pink dan pasangannya atau komplemennya yang warnanya biru. Lihat di sini ada warna yang lebih light ya, yang ini, yang lebih tidak kentara warnanya. Itu menggambarkan interaksi antara basa nitrogennya. Jadi basa nitrogen itu berinteraksi di bagian dalam dan inilah yang menghubungkan yang seperti ini tadi ya. Mereka saling berinteraksi. Misalnya kita punya AGT, maka pasangannya adalah TCA. Ya, bisa dibayangkan ya kalau kita punya misalnya GA, maka komplemennya pasti nanti CT. Dan kalau satu rantai ini dinomori dari 5 aksen, kemudian bawahnya ke 3 aksen, maka pasti pasangannya kebalikan ya, dari 3 aksen ke 5 aksen. Nah, ini side view-nya, ini top atau axial view-nya ya. Kalau kita lihat dari atas kira-kira bentuknya seperti ini. Yang kelihatan itu bagian dalamnya ada interaksi hidrogen atau ikatan hidrogen pada basa-basa nitrogen yang membentuk struktur tersebut. Disinilah dia dapat membentuk double helix. Nah, kita tentu bisa memprediksi kalau misalnya satu double helix mengandung lebih banyak GC daripada double helix yang lain yang mengandung banyak AT, maka double helix yang mengandung banyak GC itu secara umum dapat kita katakan lebih stabil ya, karena GC berikatan hidrogen sebanyak 3 pasang. Sedangkan AT hanya 2 saja. Jadi kalau yang banyak GC-nya akan butuh energi yang lebih besar untuk dapat disosiasikan struktur double helix ini menjadi struktur helix tunggal yang terpisah. Nah, bagaimana sekarang dengan RNA? Kita sudah mengenal bahwa RNA itu beruntai tunggal ya, single strand, bukan double helix. Namun, sebetulnya RNA karena dia juga punya basa nitrogen dan basa nitrogennya juga bisa berinteraksi. G tetap bisa berinteraksi dengan C, A sekarang berinteraksi dengan U karena tidak ada T di RNA ya. Sekarang kita bicara tentang RNA. Pada dasarnya dia juga bisa membentuk struktur yang kompleks. Jadi tidak hanya satu tunggal garis seperti itu ya. Dia memang tidak double helix, tapi bisa jadi membentuk struktur seperti ini. Ya, ada suatu susunan yang kita namakan dengan struktur sekunder juga untuk RNA. Malah bisa terbentuk struktur yang unik seperti ini. Lihat, sini hitam, biru, kemudian merah. Ini merupakan 3 basa nitrogen yang berinteraksi. Ada adenin, kemudian guanin, kemudian sitosin. Bisa dia membentuk interaksi yang cukup kompleks begini ya. Tidak hanya 2 pasang, tapi ada 3, tidak hanya 1 pasang, tapi ada 3 yang bisa berinteraksi. Itu bisa terjadi untuk RNA yang beruntai tunggal. Nah, kalau kita bandingkan suatu DNA yang double helix dengan RNA yang single strand, maka secara eksperimental kita bisa lihat bahwa yang single strand itu menyerap cahaya pada panjang gelombang terutama 260 itu lebih efisien daripada yang double helix. Sehingga kalau kita punya suatu DNA, kita bisa mengecek apakah dia sudah terdisosiasi menjadi single strandednya atau belum dengan melihat apakah
penyerapannya itu mulai naik. Ya. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memisahkan double helix menjadi single strand adalah tentu saja dengan pemanasan. Mengapa demikian? Kalau kita kembali lihat ini, pemanasan itu dapat memutuskan ikatan hidrogen. Nah, pada temperatur tertentu, ya, kita definisikan suatu parameter yang namanya melting temperature atau temperatur leleh atau titik leleh. Nah, maksudnya apa leleh? Tidak seperti definisi pelelehan yang sudah kita kenal solid ke liquid, bukan gitu ya. Meleleh di sini maksudnya saat 50% dari struktur helixnya sudah terbuka menjadi struktur yang single strand. Nah, tentu akan ada temperatur tertentu di mana nanti dia 50% sudah terbuka. Kita dapat memperkirakan kalau GC content atau kandungan GC-nya banyak, dia akan memiliki melting temperature yang lebih tinggi daripada asam nukleat lain yang melting temperature-nya yang mengandung AT yang lebih banyak. Karena AT sekali lagi memiliki 2 ikatan hidrogen, sedangkan GC memiliki 3 ikatan hidrogen. Yang mengandung GC akan memiliki melting temperature yang lebih tinggi. Dan juga kita bisa katakan lebih stabil. Karena butuh energi yang lebih banyak, kalor yang lebih banyak, ya, pemanasan yang lebih agar dia dapat terurai 50%-nya. Nah, DNA juga bisa mengalami kerusakan pada temperatur yang sangat tinggi, double helixnya bisa tidak lagi terbentuk. Nah, berikut adalah pertanyaan yang harus dijawab untuk tugas.